Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah Bunda, Papa dan Mama. Ya, kita sudah melewati 3 bagian penting bagaimana kita mempelajari dan mewaspadai tentunya digital trap. Masih ingat ya? T yang pertama, test distraction, ya kayak multitasking gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah tentang reward oriented. Kita mesti belajar untuk bisa memberikan reward yang non digital tentunya. Yang ketiga adalah soal addiction. Nah, di bagian yang terakhir saya ingin membahas soal huruf P-nya, yaitu passiveness. Apa itu passiveness? Passiveness adalah enggan bergerak dan sulit merespon komunikasi secara verbal. Anak-anak kita sekarang waktu masuk ke dalam SFH, mereka akan lebih banyak duduk, betul ya? Duduk, nontonin TV-nya ya, atau screen-nya, liatin komputernya ya kayak gitu ya terus-menerus, tapi nggak bisa bergerak gitu terus-menerus kayak gitu, apalagi durasinya begitu panjang. Nah, Bapak Ibu, trap yang berikutnya ini adalah trap yang bisa dihadapi oleh siapapun, ya kan? Kenapa? Karena pada waktu anak-anak kita jadi pasif, ya, anak-anak kita akan sulit gitu untuk bisa berpikir lebih luas, ya, Bapak Ibu ya. Saya ingin mengatakan begini nih, kalau anak-anak kita duduknya lebih lama di hadapan screen, itu menyebabkan dia akhirnya jadi malas untuk mencari informasi yang sifatnya activity. Jadi dia lebih gampang ya udah searching aja di internet gitu ya kayak gitu. Walaupun itu nggak salah ya kan, karena dalam proses belajar mengajar kita seringkali menemukan bahwa anak-anak bisa belajar dengan mencari data. Tapi Bapak Ibu mesti ingat, anak-anak mencari data tidak selamanya secondary loh. Artinya apa? Jangan cuma sekedar berpatok pada secondary resource, artinya cuma lihat dari internet, cari informasi dari internet. Tapi usahakan anak-anak kita itu juga melakukan yang namanya primary resource. Primary resource artinya gini, bertatap muka, wawancara, interview, bertanya, seperti itu. Nah, passiveness ini kita mesti atasi dengan cara yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau anak-anak ada tugas, usahakan tugas-tugas anak-anak kita juga kita arahkan ya untuk melakukan yang namanya primary resource base. Jadi bertanya, kalau misalnya tugas dari sekolah semuanya searching di internet, terus gimana dong kita sebagai orang tua? Nah, kita bisa lakukan begini, apa yang dia udah search, suruh dia bicarakan, suruh dia bacakan, suruh dia ceritakan kembali kepada kita sebagai orang tua. Ya. Nah, kalau kita membiasakan seperti ini, kita menolong anak-anak kita untuk tidak mudah terjebak pada plagiarism. Karena begini, karena kebiasaan anak-anak dengan mudahnya ya cari data di internet, lama-lama dia tinggal copas, copy paste. Tindakan copy paste pada titik-titik tertentu akan memicu orang akhirnya jadi lebih nikmat, hanya tinggal copy paste tanpa ada sebuah hal yang baru yang dia ciptakan. Nanti pada waktu dia masuk ke jenjang sekolah berikutnya, akan mudah sekali kena pada isu plagiarism. Ini berbahaya sekali. Jadi kita dari sejak dini kita harus menolong anak-anak kita melakukan yang namanya primary base. Kalau Anda sebagai seorang guru yang menonton tayangan ini, usahakanlah berikan tugas-tugas kepada anak-anak didik Anda secara primary base, bukan secondary base. Jadi kalau secondary hanya sekedar ngambil dari internet, tapi kalau primary adalah melakukan interview atau membaca buku, atau melakukan aktivitas non-digital. Saya sangat mengencourage pihak sekolah untuk melakukan tugas-tugas atau memberikan tugas-tugas secara primary base, bukan sekedar secondary base. Ya. Berikutnya adalah durasi belajar yang pendek, materi tidak tersampaikan dengan efektif. Akibatnya orang tua dan anak mencari tambahan screen time. Nah, ini gimana cara ngatasinnya? Orang tua harus ikut terlibat. Maaf nih, dengan berat hati saya harus mengatakan kalau anak-anak ayah dan bunda hari ini masih ada di SD, memang harus ditemenin. Nggak bisa dibiarkan begitu, harus ada yang nemenin. Tujuannya supaya apa? Supaya jangan sampai dia nanti terus-menerus akhirnya ngelihat lagi screen. Ya, jadi kalau misalnya bilang, aduh saya kan juga banyak pekerjaan, betul. Tapi nanti waktu anak-anak ditinggal, anak-anak nggak konsen, Anda sendiri juga nanti akan tambah kerepotan gitu. Tahu ya maksudnya ya? Jadi makin kita tinggal dan belum waktunya anak-anak itu untuk ditinggal, nantinya kitanya tambah repot, kitanya akan tambah banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Ya, makanya gini, coba
dari sekarang disepakati harus ada yang menemani, harus ada yang paling tidak bukan mengontrol ya, tapi mengawasi seperti itu. Paling nggak memahami apa yang disampaikan oleh pihak sekolah lewat aplikasi, lewat pembelajaran SFH ini kepada anak-anak. Jadi orang tua juga harus ikut terlibat. Ini saya sangat mengencourage sekali, apalagi materi ini kan untuk yang anak-anak SD. Ya, saya selama ini video saya berfokus kepada anak-anak yang usianya masih di sekolah dasar, ya seperti itu. Nah, hal yang ketiga soal passiveness, memang ada kecenderungan orang tua lebih mudah untuk membeli handphone daripada membeli komputer atau membeli laptop. Nah, ini sebaliknya nih, kalau saran dari saya, mari setiap orang tua, ayah dan bunda, belikanlah atau sediakanlah laptop, ya, daripada membelikan gadget yang kecil, handphone. Alasannya banyak hal. Satu, handphone screen-nya terlalu kecil. Fokusnya anak-anak tuh akhirnya jadi sorotan matanya terlalu pendek, ya, kecil, ya, rentang melihatnya jadi kecil, dia nggak bisa lihat wide. Tapi kalau komputer yang besar, dia akan lebih mudah. Hal yang kedua, komputer punya teknologi yang namanya backlit. Itu untuk menahan radiasi lah, ya, seperti itu. Nah, kalau handphone itu dia akan terus-menerus tuh terpapar dengan lebih dahsyat. Tapi kalau laptop lebih bisa berkurang. Sehingga apa? Tingkat kecanduannya lebih rendah, ya, daripada handphone. Walaupun dua-duanya punya potensi yang sama, tapi kita bisa menolong lah, ya, seperti itu. Jadi saya sangat menyarankan usahakan menggunakan laptop daripada menggunakan handphone, seperti itu, ya. Handphone untuk komunikasi, tetapi untuk pembelajaran online usahakanlah menggunakan komputer, ya. Dalam hal ini misalnya yang mudah adalah laptop. Bagaimana dengan kondisi laptop yang begitu mahal? Saya melihat hari-hari ini ada banyak perusahaan atau banyak institusi gitu ya menyediakan peminjaman laptop. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu teman saya mengatakan ada institusi pemerintahan yang berusaha untuk memberikan pinjaman atau bahkan kemudahan lah ya untuk memiliki laptop secara gratis gitu ya. Ya tentu ini harus dipahami ada kerjasama ya dengan baik ya kepada institusi juga yang lain. Ada organisasinya lah, artinya secara individu mungkin nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu bisa mengajukan kepada pihak sekolah mengenai hal-hal seperti ini. Sekali lagi poin saya adalah usahakan untuk melakukan SFH menggunakan laptop daripada menggunakan handphone ya. Nah, hal lain apalagi yang saya ingin sampaikan di point trap yang passiveness ini. Kenali Bapak Ibu, kenali sedalam-dalamnya kondisi anak Anda. Ya, jadi kalau anak-anak Anda ternyata tipenya seperti ini, maka Anda harus bisa menyeimbangkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Anda dengan baik. Sekali lagi, saya pernah melihat ya ada orang tua yang melakukan tes kepada anak-anaknya ya lewat potret beta. Ya, potret beta ini adalah salah satu tools untuk yang pokoknya gini, anak-anak itu akan melakukan sebuah tes gitu ya, kayak tes psikologi. Sebenarnya bukan tes psikologi lah, ini kayak tes perilakunya anak-anak. Kemudian bisa dibaca anak-anak itu seperti apa kondisi betanya. Ya, beta ini melambangkan perilaku anak-anak yang lebih berani kah, ekspresif kah, tenang kah, atau akurat. Sehingga orang tua yang bisa mengenali kondisi beta anak-anaknya itu lebih ngerti bagaimana memahami mereka. Jadi tahu berkomunikasinya, tahu bagaimana menolong dia supaya dia bisa bergerak lebih baik, seperti itu. Jadi jangan terus-menerus ya anak-anak ada di depan screen terus. Nah, kita bisa menolong anak-anak kita untuk punya aktivitas-aktivitas sesuai dengan profil betanya dia, ya. Nah, Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, sekali lagi gini, mari kita biasakan anak-anak kita juga bergerak, ya. Jangan sampai, wah ini anak-anak udah terlalu banyak screen time nih. Nah, terus habis itu nggak pernah bergerak, duduk terus, jangan. Jadi kalau udah kelamaan duduk, harus ada berdirinya. Makanya perhatikan, di jadwal sekolah pasti ada break time. Nah, Bapak Ibu, ayo usahakan pada waktu break time anak-anak berdiri, jalan, gerak, ambil minum, ya kan? Bahkan boleh main, silakan aja main, nggak apa-apa seperti itu selama dia nggak ada tugas, ya, bergerak. Dan jangan diberikan screen lagi. Ngelatih anak-anak kita supaya jangan terlalu pasif, caranya seperti itu. Itu cara yang mungkin bisa menjadi trik ya buat kita sebagai orang tua melatih anak-anak kita jangan sampai terlalu pasif gitu.
Ingat loh, Bapak Ibu jangan ngerasa gini nih, saya banyak nemuin nih. Aduh Pak, anak saya terlalu aktif. Bapak Ibu syukuri deh anak-anak Bapak Ibu yang aktif. Ketemu anak-anak yang pasif tuh lebih mengerikan loh. Serius. Anak-anak pasif ditanya apa diem, apalagi diem, ditanya ini nggak jawab, jawabannya cuma sepotong. Aduh, capek loh Bapak Ibu. Nah, supaya anak-anak kita nggak pasif, Bapak Ibu harus sering interaksi. Makanya sekali lagi ya, di topik yang keempat ini, saya ingin kembali mengulas lah ya. Ayo Bapak Ibu kan sudah nonton kan video yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Belajar apa? Belajar peduli. Peduli sama kondisi anak. Peduli sama kesehatan mentalnya anak-anak. Peduli sama kesehatan otaknya anak-anak. Screen time-nya, ayo dilatih, didisiplin dengan baik. Terus apalagi Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak kita punya task distraction. Jam tidurnya, ayo Bapak Ibu perhatikan jam tidurnya. Terus apalagi Bapak Ibu, pada waktu dia udah mulai kecanduan, nah Bapak Ibu harus latih pola 20-40. Lihat video saya sebelumnya ya tentang konsep 20-40 buat otak anak seperti apa. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang, sama-sama melatih diri kita supaya anak-anak kita siap nih ya di dalam pembelajaran model SFH. Ya, saya berharap setiap Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda bisa memahami ini. Kita berjuang ya sama-sama supaya anak-anak kita tidak terjebak di area-area seperti ini. Nah, setelah lengkap, saya sudah membukakan semua 4 trap ya selama proses SFH ya, khususnya digital trapnya, supaya Ayah dan Bunda, Papa dan Mama aware ya, aware. Dan setelah aware, ayo lakukan. Ya, yang paling penting tuh bukan hanya aware sih, lakukan. Nanti di video saya berikutnya, saya akan melatih setiap kita semua, ya, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama, supaya kita punya balancing, ya. Gimana caranya kita bisa ngebalance antara screen, scratch, sama script. Apa itu scratch? Scratch ini bicara tentang gerakan tangan. Nah, nanti saya akan ulas ya tentang hebatnya tulisan tangan kita, ya. Script bicara tentang apa? Script bicara tentang norma-norma kehidupan yang harus kita pegang. Script bicara prinsip, script bicara value. Nah, kita mesti balance antara screen, scrap, dan script, ya, seperti itu. Saya berharap Bapak Ibu melanjutkan untuk melihat di video saya berikutnya.